Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Jainal Hasan dari PAI kelas A1 insyaallah akan menyampaikan sedikit kisah tentang Nabi Lut alaihi salam serta kaumnya yang disebut dengan kaum Sodom. Ada banyak sekali tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Hud ayat 77 sampai ayat 83, di mana dijelaskan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di kota yang bernama kota Sodom. Kota Sodom ini terletak di negeri Al-Gur, tepatnya di dekat Bukit Baitul Maqdis. Kaum Sodom ini telah melakukan penyimpangan yang sangat besar sekali, yaitu mereka lebih memilih berpasangan dengan yang sejenis dengan mereka dan meninggalkan istri-istri mereka. Bahkan mereka berani menantang Nabi Lut alaihissalam supaya memberikan ajab kepada mereka, supaya didatangkan ajab kepada mereka, dan banyak lagi hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam seperti perampokan dan sebagainya. Selama berdakwah, Nabi Lut alaihissalam selalu berdakwah dengan sopan santun, tapi sebaliknya kaumnya kebanyakan malah tidak menghiraukan dakwahnya. Kemudian Nabi Lut alaihissalam pulang ke rumahnya dengan keadaan hati yang hancur, sembari berdoa semoga umatnya, kaumnya dibuka pintu hatinya dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan akhlak dan moral kaum Nabi Lut ini sangat susah sekali untuk dirubah, sangat susah sekali untuk diperbaiki. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan Allah dalam setiap kehidupannya, sehingga mereka sangat mudah sekali untuk dipengaruhi oleh setan. Kesedihan Nabi Lut pun bertambah ketika pulang ke rumah mendapati istrinya dia sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia juga sudah berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Tahrim ayat 10. Hanya sedikit umat Nabi Lut yang mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Lama-kelamaan penyimpangan seksual ini pun semakin terang-terangan, dan mereka malah kembali menantang Nabi Lut alaihissalam supaya mendatangkan azab kepada mereka. Di tengah keputusasaan, akhirnya Nabi Lut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya mengkabulkan doa-doa mereka. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat yang menjelma menjadi manusia tampan rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Di mana hal ini tidak ada yang mengetahui seorang pun kecuali Nabi Lut dan istrinya. Kemudian istrinya karena sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dia memberitahukan hal ini kepada masyarakat bahwasanya Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu yang tampan rupawan. Kemudian masyarakat pun berbondong-bondong mendatangi kediaman Nabi Lut. Ketika pintu rumah Nabi Lut diketuk, di saat itu pula ketiga malaikat ini menjelaskan jati dirinya dan menyampaikan apa tujuan mereka mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Dan tidak lain tidak bukan, ialah menyuruh Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya yang beriman untuk segera meninggalkan kota tersebut, meninggalkan kota Sodom, dan meninggalkan istrinya beserta kaumnya yang ingkar di kota tersebut. Kemudian mereka juga berpesan seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 81, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya jatuhnya azab kepada mereka ialah pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Dan pada malam itu juga Nabi Lut dan kaumnya yang beriman segera mungkin meninggalkan kota Sodom tersebut. Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu pun, azab yang mereka nanti-nanti pun datang. Seperti dijelaskan dalam Quran surah Hud ayat 82. Demikian sedikit kisah tentang Nabi Lut dan kaum Sodom. Sedikit hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kegigihan Nabi Lut tentang berdakwah, ya. Patut dicontoh, di mana beliau tidak menyerah dalam dakwahnya, tapi ujung-ujungnya tetap beliau
eh, putus asa juga gitu, yang akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimpakan azab ke kaumnya gitu ya. Maka dari itu berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW setiap berdakwah sama, beliau juga mendapat banyak sekali cobaan, tetapi hebatnya beliau tidak pernah mendoakan yang buruk kepada kaumnya yang telah menjolimi dirinya ya. Malah beliau terus saja berdoa yang baik, yang baik, yang baik, yang baik gitu ya. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.